Inang pa musik nami. Bayan magondang pujian-pujian ni. Ayo saja ini semuanya kita memuji nama Tuhan ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Shalom, selamat hari Minggu baby-baby. Nah, tadi kita udah nyanyi kan Kak? Nyanyi apa nih Kak? Nyanyian baru. Nah, habis ini kita Bener, bakal ke Kak. foto. Iya, kita habis ini dengerin foto yang bakal disampaikan oleh Inang Pendeta. Pendeta. Yuk. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat bagi kita pada hari Minggu ini, yakni hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Demikian hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan engkau berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan akan dasar titah Tuhan itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kejahatan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Nah nih Kak, Iya Kak. aku hari ini tuh kayak sedih banget. Kenapa Kak? Nggak tahu kayak nilai ulanganku tuh jelek banget nih Kak. Kayak sedih terus gitu. Menurut Kakak Tahu obatnya nggak? apa sih Kak? Iya ada obatnya. Apa itu, Obatnya Kak? cuma satu, hati yang gembira. Wih, bener BTW itu banget, kayak Kak. lagu nggak sih Kak? Iya Kak, yang kayak hati yang Iya, kita bakal gembira. nyanyi tuh yuk, nyanyi yuk. Halo adik-adik semua, siapa di sini yang lagi sedih hati? Ayo ngaku. Tenang aja, ada obatnya. Apa tuh? Obatnya adalah hati yang gembira dong Kak. Kita nyanyi sama-sama ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kita ulangi lagi ya dari awal ya adik-adik semua. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi nats epistel bagi kita pada hari Minggu ini, yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ayo kita buka Alkitab kita, Lukas 15 ayat 1 sampai dengan ayat 7 yang akan dipimpin oleh guru sekolah minggu kita. Nah adik-adik, habis ini kita akan mendengarkan epistel. Jangan lupa untuk dibuka Alkitabnya. Kita akan mendengarkan epistel dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah epistel bagi kita pada hari Minggu ini. Marilah kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah Kak, kita kan 1 minggu ini udah berdosa nih Kak. Kita udah banyak melakukan kesalahan kepada Tuhan, kepada Iya orang nih, tua, Kak. teman-teman. Benar gitu, Kak. banget Kak. Iya, nah sebelum kita pengakuan dosa, kita bakal nyanyi dulu biar hati kita tenang. Ya, iya. kita bakal nyanyi apa Kak? With Christ in the vessel we can smile and the strong. Yuk. Tuhan selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Betul gak Kak? Betul. With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the
storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sekarang stormnya kita ilangin ya. With Christ in the vessel, We can smile at the, smile at the, smile at the. With Christ in the vessel, we can smile at the, as we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the, as we go sailing home. Yang terakhir storm sama sailing. Christ in the vessel, we can Smile at the, smile at the, smile at the. With Christ in the vessel, we can smile at the, as we go home. 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 With Christ in the vessel, we can smile at the, as we go home. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita bersama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman. Nah, buat pengumuman yang pertama nih Kak, Iya, Kak. selamat ulang tahun buat adik-adik baby. Iya, semoga dalam kehidupannya diberkati dan sekolahnya lancar ya. Lancar terus ya Kak ya. Nah, Iya. untuk pengumuman yang kedua, kita nih Iya. apa nih Kak, ini bakal ada yang lebih gimana ya, surprise Apa gitu tuh, nih Kak. Kita bakal ketemu nih Kak. Wah, gereja offline Kak. Bener banget Wah, Kak. Jadi kapan tuh, Kak? kita bakal ada gereja offline tanggal 3 April untuk pertama kalinya. Nah di situ adik-adik jangan lupa memakai dress code. Apa tuh Kak dress code-nya? Dress code warna putih Kak. Wih, keren banget Jangan ya, Kak, lupa ya. ya tempatnya di LKK Sidoarjo. Sidoarjo. Nah, pengumuman yang ketiga ini penting. Persembahan mulai bulan Januari sampai Maret bisa dibawa pas tanggal 3 April. Pas kita gereja offline. Dikumpulin ke kakaknya ya. Oke. Nah, habis ini kita bakal nyanyi nih Kak. Nah, kita bakal nyanyi apa nih Kak? Kerja buat Tuhan. Yuk. Kerja buat Tuhan selalu penuh sukacita dan selalu manis. Iya dong Bang. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa upah selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladangnya Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Kita mulai lagi dari awal ya adik-adik sekalian. Oke. Kerja buat Tuhan selalu manis.
Bahwa Tuhan sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manisnya, membawa diri ke ladangnya Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manisnya. Aduh, banyak sekali materinya ya. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, berapa ya? Ngantuk. Tuh sebentar nggak apa-apa. Tuh sebentar dulu. The next morning. Jam berapa ini? Aduh, aku kesiangan. Aduh, ayo jaket, ayolah cepat. Aduh, aku kesiangan ini. Duh, aku telat banget nih. Dimarahin nggak ya? Kenapa soalnya bahasa Indonesia? Bukan hari ini ujian matematika. Tuhan, kiranya Tuhan yang membantu aku untuk menyelesaikan ujian hari ini. Amin. Seperti dugaanku, nilai yang sangat pas. Tapi nggak apa-apa. Yang penting aku udah berusaha dan pasti ini yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu siapa ya? Loh, belanjanya ibu tadi jatuh. Aku harus memberi nih untuk pengemis itu. Wah, meskipun tadi pagi aku sedih banget, tapi aku masih bisa membantu orang lain. Terima kasih Tuhan, aku sekarang sudah pulih kembali. Nah adik-adik, barusan ini nih kita habis lihat drama yang bagus banget dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Gimana nih menurut adik-adik, kira-kira apa sih yang bisa diambil? Nah
Jadi sebenarnya walaupun kita dalam kondisi terburuk kita, walaupun kita dalam kondisi terpuruk kita tuh harus tetap selalu untuk mengasihi sesama dengan cara, contohnya nih tadi Kak Rahel menolong temannya yang terbuli. Kemudian Kak Rahel tetap bersyukur walaupun nilainya dia jelek. Jadi pada intinya kita itu harus selalu mengasihi sesama kita. Sampai jumpa kembali adik-adik. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka untuk itu kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, sumber kehidupan, pertolongan dalam kehidupan kami, yang melayakkan kami untuk datang beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa. Jikalau sebentar Engkau juga melayakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami dengarkan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah Engkau kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah gak sabaran? Wah, pasti sabaran ya. Oke, kalau begitu yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, yuk kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan dari Mazmur 59 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Yuk, sudah dibuka Alkitabnya? Oke, kalau begitu Inang akan bacakan dari sini dan anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti dari tempatnya masing-masing. Mazmur 59 ayat 17 sampai dengan ayat 18 demikian dikatakan. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya, kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita bagaimana Daud itu bersorak-sorai, bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Inang mau tanya nih, kenapa Daud bersorak-sorai? Ayo, ada yang tahu enggak? Kenapa sampai Daud itu bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan? Iya, betul sekali. Daud bersorak-sorai, Daud bersukacita, bahkan dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan melepaskan Daud dari musuh-musuhnya. Daud punya musuh ya? Iya. Ternyata ada loh yang memusuhi Daud. Bahkan ada yang ingin membunuh dia. Daud dikejar-kejar. Bahkan termasuk Raja Saul, dia ingin membunuh Daud. Waduh, kenapa ya? Apa yang dilakukan Daud sampai ada orang yang memusuhi dia? Apakah Daud melakukan kesalahan? Tidak. Tapi memang ada yang membenci Daud, termasuk Saul. Kenapa? Saul cemburu. Saul iri kepada Daud. Kenapa? Karena banyak orang yang memuji-muji Daud. Akhirnya apa? Saul cemburu. Dan karena cemburu akhirnya dia berencana hendak membunuh Daud. Nah, anak-anak sekolah minggu, kadangkala pun kita seperti itu ya. Kita udah melakukan yang baik, kita tidak menyakiti orang, tapi ada aja yang membenci kita. Ya enggak? Siapa coba anak sekolah minggu yang pernah mengalami seperti itu? Mungkin ada teman-teman di sekolah yang tidak suka sama kita, atau teman-teman di tempat kita tinggal. Kalau ada orang yang membenci kita, gimana perasaannya? Sedih ya? Sedih sekali, ya enggak?
Tetapi kita harus meniru Daud. Ketika Daud merasakan ada banyak orang yang memusuhi dia, yang membenci dia, bahkan ingin membunuh dia, apa yang dilakukan Daud? Apakah Daud membalas dendam? Enggak. Apakah Daud membenci yang membenci dia? Enggak loh. Lalu apa yang dilakukan Daud? Dia berserah kepada Tuhan, ya enggak? Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan. Ada orang yang membenci aku Tuhan. Ada orang yang memusuhi aku Tuhan. Ada bahkan yang ingin membunuh aku Tuhan. Tolong Tuhan, lepaskan aku dari musuh-musuhku, dari orang-orang yang hendak berbuat jahat kepadaku. Daud berdoa, Daud menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doa Daud. Tuhan menyelamatkan Daud, melepaskan Daud dari musuh-musuhnya, melepaskan Daud dari rencana Saul yang hendak membunuh dia. Itu sebabnya Daud berkata apa? Aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada aja yang membencimu. Ya enggak, di sekolah atau dimanapun. Mungkin ada yang ingin berbuat jahat kepadamu. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus membalas kejahatan dengan apa? Iya betul, dengan kebaikan dan kasih. Dan mari kita bawakan mereka di dalam doa kita. Kita serahkan sama Tuhan dan biarkan Tuhan yang bertindak. Percayalah, Tuhan pasti akan mendengarkan doa kita. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kami agar kami meniru Daud yang menyerahkan hidupnya, pergumulannya kepadamu Tuhan. Ada orang yang memusuhi dia, yang membenci dia, bahkan ada orang yang berniat hendak membunuh Daud. Tetapi Daud tidak tergoda untuk membalas kejahatan yang dilakukan orang kepadanya. Sebaliknya, Daud berdoa bagi setiap orang yang membenci dia. Dan Tuhan mendengarkan doa Daud. Tuhan melepaskan Daud dari tangan-tangan musuhnya. Itu sebabnya Daud bersorak-sorai. Sungguh Daud merasakan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Kasih Tuhan menyelamatkan Daud. Demikian juga dengan kami ya Tuhan. Secara khusus kami anak-anak sekolah minggu. Walaupun kami masih kecil, mungkin bisa saja ada orang yang membenci kami, yang tidak suka kepada kami. Jangan biarkan kami membalas mereka Tuhan. Tetapi biarlah kami membawakan mereka di dalam doa kami. Biarlah Tuhan yang bertindak, yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, segala kehidupan kami serahkan ke dalam pengasihan-Mu Tuhan. Engkaulah yang memberkati kami. Bapa yang baik, firman-Mu yang sudah kami dengarkan, biarlah itu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada hari ini juga Tuhan kami bawakan dalam doa kami seluruh anak-anak sekolah minggu HKBP dan secara khusus anak-anak sekolah minggu HKBP Sidoarjo. Berkati Tuhan anak-anak-Mu ini yang sudah sekolah atau yang belum sekolah. Berkati mereka di masa tumbuh kembang mereka. Berkati pertumbuhan jasmani maupun rohani mereka. Agar mereka bertumbuh berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Berkati para orang tua kami. Berikan kesehatan, hikmat dan umur yang panjang. Tambahkan rezeki kepada orang tua kami. Berkati setiap pekerjaan orang tua kami. Berkati setiap orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami Tuhan. Berkati abang-abang, kakak, adik kami. Dan juga kami berdoa bagi guru-guru sekolah minggu kami. Berkati ya Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati juga gereja-Mu Tuhan, HKBP Sidoarjo. Agar gereja-Mu HKBP Sidoarjo boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati kota di mana kami tinggal Tuhan. Jauhkan daripada kami segala mara bahaya, malapetaka, sakit penyakit.
Demikian juga untuk bangsa dan negara kami, Engkau berkati Bapa. Untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Engkau juga memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Iya, kita Kak. habis mendengarkan khotbah nih Kak. Habis Iya, ini kita Kak. akan mengumpulkan. Persembahan. Betul. Sambil mengumpulkan persembahan, kita sambil nyanyi nih Kak. Nah, kita Lagu apa, bakal Kak? nyanyi lagu Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yuk. Yesus pokok Dan kita caranya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita ke versi selanjutnya ya adik-adik. Oke. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.